20 tahun lalu dipermalukan timnas Indonesia, timnas Qatar kini 2 kali beruntun juara Piala Asia. Bila diingat 20 tahun lalu tim nasional Qatar pernah dipermalukan timnas Indonesia di Piala Asia 2024. Namun, kini keadaannya sudah berbeda jauh. Qatar menjelma menjadi salah satu tim terkuat di Asia, bahkan mereka sudah menjuarai Piala Asia 2 kali beruntun. Untuk yang belum tahu, Qatar baru saja memastikan diri menjadi juara Piala Asia 2023 usai mengalahkan Yordania di final. Gelar juara itu semakin sempurna karena Qatar berstatus tuan rumah. Qatar mengangkat trofi Piala Asia di hadapan pendukungnya secara langsung. Gelar juara itu lantas semakin spesial karena itu adalah gelar kedua Qatar dalam ajang Piala Asia. Lebih luar biasanya lagi, Qatar melakukannya secara beruntun. Pada Piala Asia edisi sebelumnya yakni Piala Asia 2019, Qatar pun keluar menjadi juara usai menang atas Jepang. Kini Qatar sudah mengoleksi 2 trofi Piala Asia. Qatar membuktikan diri bahwa dalam beberapa tahun terakhir, mereka menjelma menjadi salah satu tim terkuat di Asia. Jelas perkembangan sepak bola Qatar patut diapresiasi. Padahal dulunya sepak bola Qatar tak sehebat seperti sekarang ini, bahkan tim berjuluk The Maroons tersebut pernah dipermalukan timnas Indonesia di turnamen yang sama. Momen itu tepatnya terjadi di Piala Asia 2004. Menariknya, Qatar langsung berbenah usai tersingkir secara memalukan di Piala Asia itu. Mereka membangun Aspire Academy, sekolah atlet yang berhasil menerbitkan banyak pemain hebat, termasuk di cabang olahraga sepak bola. Kini buah hasil pembangunan Aspire Academy itu adalah Qatar sukses menjuarai Piala Asia. Sebelum terjun ke Piala Asia U23, timnas Indonesia bakal jalani pemusatan latihan di Timur Tengah. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan untuk menjalani pemusatan latihan di Timur Tengah. Eksekutif PSSI Arya belum bisa mengungkapkan jadwal pemusatan latihan timnas Indonesia U23 di Timur Tengah. Kabarnya pemusatan latihan itu sendiri akan digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Selama di Timur Tengah, tim berjulukan Garuda Muda itu tidak hanya sekadar berlatih. Armada Shin Tae-yong juga bakal melahap rangkaian latih tanding. Yang pasti, lanjut Arya, training camp timnas Indonesia U23 di Timur Tengah akan dilakukan setelah timnas senior berlaga di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sebab Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia U23 bakal memimpin timnas senior melawan timnas Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Maret. Timnas Indonesia U23 akan berkancah di Piala Asia U23 pada April. BRI Liga 1 bakal kembali diliburkan saat timnas Indonesia U23 berlaga di Piala Asia U23. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, angkat bicara soal rumor kompetisi BRI Liga 1 bakal diliburkan lagi saat timnas Indonesia U23 berlaga di Piala Asia U23 April mendatang. Ferry Paulus belum bisa memastikan apakah pihaknya bakal meliburkan BRI Liga 1 lagi. Setelah sebelumnya kompetisi kasta tertinggi Indonesia tersebut diliburkan saat tim Garuda tampil di Piala Asia Qatar. Piala Asia U23 memang menjadi babak kualifikasi untuk Olimpiade 2024 di Paris. 4 tim terbaik atau semifinalis berhak lolos ke pesta olahraga dunia itu. Untuk saat ini, BRI Liga 1 baru akan libur dalam masa FIFA Matchday pada Maret ketika timnas Indonesia melanjutkan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Shin Tae-yong siap terbang ke Belanda dan negara lain cari penyerang keturunan untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong siap terbang ke Belanda dan negara lain untuk cari penyerang keturunan. Hal itu dilakukan Shin Tae-yong untuk mendongkrak daya gedor timnas Indonesia yang belum terlalu kelihatan saat ini. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia diperkuat 5 penyerang. Sebut saja Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Dimas Drajat, Dendi Sulistiawan, dan Hoki Caraka. Dari 5 penyerang di atas, 3 pemain diantaranya sempat diturunkan, yakni Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Dimas Drajat.
Sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang berhasil mencetak gol. Secara permainan, kualitas timnas Indonesia semakin meningkat sangat baik, namun minusnya dalam penyelesaian akhir. Karena itu, banyak pencinta sepak bola tanah air yang mendorong PSSI untuk mencari penyerang keturunan di luar negeri. Saat ini ada penyerang Football Club Utrecht, Ole Roemeny, yang memiliki darah Indonesia. Mengutip dari akun Instagram @football_Indonesia, Ole Roemeny memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Selain Ole Roemeny, ada Dean Zandbergen dan Delano Ladan, penyerang yang memiliki darah Indonesia. Bahkan yang disebut terakhir sudah terang-terangan tertarik memperkuat timnas Indonesia. Menarik menanti siapa penyerang keturunan yang berhasil dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Penyebab Gianni Infantino ingin jadikan Piala AFF masuk kalender resmi FIFA, hubungan dengan populasi jadi faktor utama. Presiden FIFA, Gianni Infantino, ingin jadikan Piala AFF masuk kalender resmi FIFA. Menurut Presiden FIFA itu, sudah saatnya Piala AFF naik kelas dari sekadar turnamen regional. Infantino pernah menjanjikan agar Piala AFF naik level alias masuk ke dalam turnamen yang masuk agenda resmi FIFA. Hal itu diutarakan usai final Piala AFF 2022 pada Januari 2023 lalu. Infantino ingin turnamen semakin berkembang. Saat ini AFF masih dikategorikan sebagai turnamen subregional. Sebab pesertanya hanya 10 negara Asia Tenggara atau anggota AFF, terkecuali Australia. Kendati begitu, gengsi Piala AFF bisa dibilang cukup tinggi di kawasan. Buktinya, rivalitas antara Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Vietnam begitu panas. Bahkan Gianni Infantino menilai perkembangan sepak bola di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir juga cukup pesat. Buktinya, negara-negara seperti Laos dan Kamboja mulai menggeliat gairah sepak bolanya. Hal itu membuktikan Asia Tenggara bisa naik kelas. Sebab ketertarikan stakeholder sepak bola di area ini sangat tinggi. Masifnya jumlah populasi di Asia Tenggara tentu sangat menggiurkan untuk market sepak bola. Ditambah lagi mayoritas warganya sangat gila dengan olahraga tersebut. Dengan sebab itu, Gianni Infantino ingin jadikan Piala AFF masuk kalender resmi FIFA. Patut dinanti apakah hal itu bisa terwujud atau tidak.